بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali pengajian kita di malam hari ini, ada baiknya untuk kita menjawab soal yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaan melenceng dari tema. Orang tua saya suka cerewet dan saya memaklumi. Tapi jika orang tua saya menyuruh saya makan, mandi, hal yang menyangkut pribadi saya dan saya pun mengiyakannya. Lalu saya tidak mengerjakan perintahnya karena saya merasa gengsi, karena saya orangnya sudah besar, yaitu mahasiswa. Bolehkah saya berbuat demikian kepada orang tua saya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, sebesar apapun badan kita sekarang ini, yang ada di benak dan pikiran orang tua kita, ya masih kita itu seperti anak yang baru kemarin. Suka ngompol, ya kalau nggak dikasih jajan nangis, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu masih ada di benak orang tua kita, dan itu adalah bagian dari kasih sayang orang tua kita kepada kita sebenarnya. Jadi bukan cerewet, jadi memang itulah perhatian orang tua, ya. Jadi antum justru senang orang tua antum yang ya selalu memiliki waktu dan pikiran untuk antum. Inilah sesuatu yang disyukuri di zaman sekarang. Karena banyak orang tua di zaman sekarang terkadang sudah kurang fokus dengan anaknya. Ya, dia lebih fokus kepada hal-hal yang kadang tidak penting. Terkadang dia lebih fokus dengan HP-nya. Ya, atau yang semisalnya dibandingkan anak. Jadi ketika antum punya orang tua yang seperti ini, maka syukurilah. Apa repotnya disuruh mandi? Ya insya Allah mandi. Apa repotnya kira-kira? Disuruh makan, disuruh mandi. Ya ini adalah petanda kalau orang tua itu sayang sama antum. Ya, dan apa saja yang mereka perintahkan, yang itulah perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang diharamkan dalam syariat, maka tidak ada, maka sebisa mungkin kita mentaati orang tua kita tersebut. Iya, dan tidak boleh kita membantah, tidak boleh kita menghardik dan lain sebagainya, karena itulah perkara yang terlarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah engkau mengatakan uff, itu kepada kedua orang tuamu. Ya, dilarang oleh Allah. Ustadz, saya sudah siap menikah, tapi saya belum berani menghadap calon mertua saya. Bagaimana saya mengatakannya? Ya, apa yang harus saya lakukan? Allah yukawik. Apa artinya Allah yukawik? Semoga Allah menguatkan engkau. Sudah banyak berdoa sama Allah. Jadi bagaimana mau menikah tapi nggak berani
menjumpai calon mertua. Ya, ketika Anda akan menikah, maka banyak hal-hal yang akan Anda lewati dalam pernikahan Anda. Iya, nah menghadapi calon mertua saja nggak berani, bagaimana lagi menghadapi hal yang lain? Jelas ya? Jadi kalau memang Anda merasa menikah itu sudah menjadi wajib bagi Anda, maka segerakanlah. Di sana para ulama ketika membahas tentang hukum nikah itu dibagi menjadi beberapa hukum. Ada saatnya nikah itu hukumnya wajib. Ada nikah ya yang terkadang hukumnya sunnah. Kapan nikah itu menjadi wajib? Ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dari sisi harta, dan dia khawatirkan dirinya terjatuh dalam dosa dan maksiat, dia khawatirkan dirinya ya terjatuh ke dalam zina, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk menikah. Dan itu tidak memandang dari sisi umur, tidak memandang dari sisi sudah tamat kuliah atau belum, tidak memandang apakah sudah selesai S1 ataukah belum. Kalau seandainya dia sudah punya kemampuan untuk menikah dan dia khawatirkan dirinya terjatuh ke dalam dosa zina, maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk dia menikah. Namun kalau seandainya dia sudah memiliki mu'nah, bekal untuk menikah, dan dia bisa menahan dirinya dari dosa, dari maksiat, dari zina, maka itu hukumnya sunnah bagi dia menikah. Nah sekarang antum tinggal menimbang, terkhusus bagi yang belum menikah. Ya, sekarang posisinya antum wajib menikah atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib ya. Kalau memang kondisinya wajib untuk menikah, segera menikah. Dan ketahuilah, menikah itu merupakan sebab dari asbabur rizq, sebab daripada kemudahan rezeki. Ya, dan pernah saya sampaikan di kajian dan saya ulangi kembali di malam hari ini karena mungkin masih banyak jomblowers di sini, untuk memberikan motivasi dan kesemangatan untuk mereka. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau tidak punya pasangan hidup, tidak punya apapun. Ya, tetapi beliau tetap hijrah ke Madinah untuk mempertahankan agamanya. Singkat cerita, beliau ketika itu meminta kepada Sa'd bin Rabi menunjuki beliau di mana pasar. Dan mulailah beliau berniaga dan berdagang. Ya, ketika beliau mendapatkan uang, yang pertama kali beliau lakukan pada waktu itu adalah menikah. Jadi bukan beli iPhone 11 ya. Ya, iPhone 11 berapa harganya? 25 juta misalnya. Ini beli iPhone 11 dulu, enggak. Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali beliau mendapatkan uang, beliau gunakan uang itu untuk menikah. Itu pertama kali beliau lakukan. Hingga beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mahyam kata Rasulullah. Ya, mahyam itu adalah kalimat ta'ajjub dari bahasa Yaman yang menunjukkan engkau lain hari ini wahai Abdurrahman. Kenapa? Penampilannya menarik, wangi, enggak seperti biasanya. Kemudian dia berkata, tazawwajtu, aku telah menikah. Kemudian Rasulullah berkata, apa yang kau berikan kepada istrimu? Aku memberikan anting dari emas sebagai mahar. Kemudian kata Nabi, ulim walau bisyah wa barakallahu fi malik. Buatlah walimahan walaupun hanya seekor anak kambing dan semoga Allah memberkahimu, kata Rasulullah SAW, dari harta yang kau punya. Apa yang terjadi setelah Abdurrahman bin Auf menikah? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau, tidaklah aku membalikan batu kecuali aku mendapatkan emas di situ. Kinayah,
kemudahan rezeki yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf setelah beliau menikah. Ini yang pertama yang harus kita yakini, ini real. Ini fakta yang sudah pernah terjadi. Dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalianlah orang-orang yang fakir, maka Allah akan mencukupi kalian. Yang kedua, kita yakin gak setiap orang yang terlahirkan di muka bumi ini, mereka sudah punya jatah rezeki. Sudah punya jatah rezeki. Yang mana seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai semua rezeki yang Allah takdirkan kepadanya sudah apa? Sudah dia nikmati, baru dia akan mati. Walaupun tsunami menggulung dia, kalau jatah rezeki dia di dunia ini belum habis, dia tidak akan mati. Iya. Jadi ketika kita menikah, apakah kita membawa beban atau kita membawa rezeki? Ya? Apa yang sedang kita bawa? Antum menikah ini sekarang. Antum membawa beban atau membawa rezeki? Membawa beban atau membawa rezeki? Bawa rezeki, bukan bawa beban. Karena dia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya sehingga tidak akan bergeser. Iya, jadi ketika antum menikah, saya ulangi kembali, rezekilah yang antum bawa. Kemudian apa yang harus kita takuti? Ketiga, di zaman Nabi Muhammad SAW, hadisnya disebutkan dalam Kitabus Sahih. Ada seorang sahabat, pada waktu itu ada juga seorang wanita yang dia menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, dihibahkan dirinya kepada Rasul. Kemudian subhanallah, sahabat ini beliau begitu pede, mengambil fursah, mengambil kesempatan emas di sini. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau memang tidak ada hajat dengan wanita itu ya Rasulullah, nikahkan dia dengan saya. Ini kan luar biasa ini. Biasanya para sahabat itu meminta sesuatu kepada Nabi itu sangat malu. Malu mereka kepada Rasulullah SAW. Karena memang hajat nikah ini merupakan hajat yang sangat urgen pada seseorang, sehingga para sahabat ini, ya Rasulullah, kalau nggak punya hajat nikahin saja dengan saya. Padahal dia nggak punya modal. Kemudian kata Nabi SAW, carikan mahar sebagai hal yang kau menikah dengannya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun di rumahku. Kemudian kata Nabi, iltamis walau khataman khatiman min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi berapa harganya? Berapa harga cincin dari besi? Hah? Kita anggaplah 200.000. Udah mahal kali ya, 200.000. Apakah kau punya cincin dari besi? Dan yang hadir semua di sini, orang yang belum menikah, jangankan cincin dari besi, semua pasti punya HP. Dan HP-nya semua Android. Begitu? Sepakat kan? Semua HP-nya Android. Ya, ini di zaman Nabi SAW disuruh cari cincin dari besi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya cincin dari besi. Aku punya cuman pakaian saja di badanku. Kalau seandainya pakaian ini aku jadikan sebagai mahar, maka aku nggak punya baju yang aku pakai. Ini yang tok yang aku punya. PD-nya kan luar biasa kan. Jadi terkadang sebagian pemuda khawatir, saya belum punya rumah, belum punya ini, takut kalau saya menikah. Ini cuma punya pakaian satu tok di badannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Quran. Dinikahkan oleh Nabi SAW. Ini asbabur rizq, asbab rizki. Ya, dan sebagaimana yang telah kita nukilkan tadi. Bisa difahami ya, jadi nggak perlu khawatir. Ya, dan juga kepada para bapak-bapak, ya, ada nasihat yang sangat berharga dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pernah sekali secara khusus beliau menyampaikan khutbah
Yang mana dalam khutbah beliau khususkan kepada para bapak-bapak untuk tidak terlalu meninggikan mahar kepada anak-anak perempuannya. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya wanita-wanita yang terbaik dari putri-putri Nabi Muhammad SAW, anaknya pemimpin dunia dan akhirat ini, tidaklah mereka menikah kecuali dengan mahar yang mudah. Nah, kalau seandainya anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, wanita yang paling terhormat di muka bumi ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, anaknya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, dipermudah maharnya, maka siapa lagi kalian? Begitu kurang lebih wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, khutbah khusus beliau kepada para bapak-bapak, jangan mempersulit untuk menikah. Terkadang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adat ini yang bikin kita repot. Ya, cari bulan yang pas, cari semua saudara bisa ngumpul. Ya, itu belum cerita mahar, belum cerita isi hidang, belum cerita isi kamar, belum cerita walimahan. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling terbaik, saya ulangi kembali, di antara semua istri-istri yang beliau nikahkan, hanya sekali beliau potong kambing untuk pernikahan beliau dengan istrinya. Yang lainnya cuma tepung beberapa mud saja. Tepung hanya beberapa kilo yang dijadikan oleh Nabi sebagai makanan untuk menyambut tamu. Jadi ibaratnya di zaman kita sekarang, ya, menyambut tamu ketika waliman cukup dihidangkan pisang goreng, bakwan, risol, kasih aqua satu, udah selesai. Itu sudah dianggap sebagai walimahan. Cuman mindsetnya kita di sini, apalagi orang Aceh, mesti koh kelumolom tiwoh, aja deh kanam kawin. Padahal kalau dianggap walimahan itu sudah berkali-kali walimahan. Jelas ya? Jadi sebenarnya Islam itu adalah hal yang mudah. Islam ini bukan agama yang menyulitkan, apalagi hal-hal yang seperti ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ini harus kita fahami. Baik. Kemudian saya baca satu lagi, kemudian kita lanjutkan kembali materi kita di malam hari ini. Ada yang bertanya bagaimana penjelasan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena saya mendengar katanya kita ini telah membagi tauhid menjadi 3, padahal ulama Aceh terdahulu belum pernah membaginya. Dan dia mengatakan orang yang tidak bertauhid uluhiyah maka kita menghalalkan darah mereka. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Dan yang paling pedas katanya kita boleh membunuh orang tua kita sendiri. Naudzubillah. Ini mimpi di siang bolong. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, pembagian tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, pembagian tauhid ini sudah dikenal oleh para ulama terdahulu. Di antara yang menyebutkan pembagian tauhid ini adalah Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Dalam kitab Tauhid yang beliau hidup pada tahun 300-an Hijriah kurang lebih. 300-an Hijriah. Sebelum datangnya Ibnu Taimiyah, sebelum datangnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jauh sebelum itu. Beliau menyebutkan bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tauhid at-talab wal qasad, yang kedua tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Beda penamaan, namun dari sisi hakikatnya sama yang dibagi oleh ulama al-mutaakhirin di zaman sekarang. At-tauhid al-ma'rifah wal itsbat, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Yang mana tauhid al-ma'rifah, Allah mengenalkan dirinya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbus samawati wal ard. Segala puji hanya milik Allah, pemilik seluruh alam semesta ini. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Ini bentuk pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah adalah yang memiliki alam semesta ini. Faham? Ini namanya tauhid al-ma'rifah. Ya, dan yang kedua adalah tauhid al-itsbat.
Istilah para ulama al-mutaakhirin adalah tauhid al-asma dan sifat. Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Dalil-dalil yang datang kepada kita dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah khabarkan Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Faham? Yang kemudian yang kedua, tauhid at-talab wal qasad. Apa itu tauhid at-talab? Tauhid at-talab wal qasad adalah tauhid al-uluhiyah, di mana dalil-dalil yang datang tentang uluhiyahnya Allah datang dengan sighah perintah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi datang dengan bentuk apa? Perintah. Ini pertama. Ya, jadi kesimpulannya pertama, tauhid ini sudah dikenal oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ya, di dalam pembahasan ilmu, ilmu fikih, ilmu akidah, apapun itu namanya, ada dikenal dengan istiqra' wa tatabu'nya ulama. Ulama mengumpulkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan sebuah hukum, sebuah permasalahan. Ya, sekarang coba kita sedikit coba kita renungkan sebentar. Masalah rukun salat. Ada berapa rukun salat? 13. Ada sebagian ulama mengatakan 15. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan dalam satu nas bahwasanya rukun salat ada 13? Ada? Ketahuilah bahwasanya rukun salat ada 13. Enggak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya rukun salat itu 13 dalam satu dalil. Tetapi para ulama mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, mengambil dalil-dalil dari Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya rukun salat ada berapa? Ada 13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah engkau, ya, berdirilah engkau untuk salat dalam keadaan kau kunut kepada Rabbmu. Diambil oleh para ulama, berarti berdiri merupakan rukun salat. Ditulis, rukun salat berdiri. Kemudian juga mereka membaca hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti ya, membaca Al-Fatihah dimasukkan dalam rukun salat. Ya, tidak ada salat kalau enggak. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah yang dia salatnya tidak beraturan. Sujudnya, rukunya belum sempurna dia sudah bangkit. Sujudnya belum sempurna dia sudah bangkit. Tidak ada tumaninahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau, salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat. Iya, berarti para ulama mengambil hukum bahwasanya tumaninah itu merupakan apa? Rukun dari rukun salat. Itu dikumpulkan dari dalil-dalil. Itu namanya apa? Istiqra' wa tatabu'. Begitu juga dalam tauhid yang tiga ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak disebutkan oleh Rasulullah tauhid ada 3. Ya, sebagaimana Rasulullah tidak menyebutkan rukun salat ada 13, nggak ada. Tetapi istiqra', ulama membaca ayat Al-Quran, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini apa namanya? Ini namanya adalah rububiyahnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi dan memiliki seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu namanya rububiyahnya Allah. Faham? Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Sembahlah dia. Iya, ibadahlah kepadanya dan bersabarlah engkau ketika beribadah kepadanya. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah, di mana kita diharuskan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya? Enggak ada. Itu disebutkan oleh para ulama dari tauhid al-asma dan sifat.
Paham? Begitu juga dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Apa namanya ini? Ar-Rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhid apa namanya ini? Al-Asma wa Sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tauhid apa namanya ini? Tauhid uluhiyah. Iya. Jadi ini adalah istiqra dan tatabu'nya para ulama. Begitu juga ketika kita belajar nahwu. Al-kalamu wa al-kalam wa thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'li ma'na. Mana dalil bahwasanya kalimat itu ada 3, isim, fi'il dan huruf? Enggak ada. Tapi istiqra'nya para ulama bahasa Arab, mereka mendapatkan bahwasanya dalam bahasa Arab ternyata terdiri dari isim, terdiri dari fiil, dan terdiri dari huruf. Mafhum di sini? Dan kalau seandainya disamakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu seperti tauhidnya Trinitas, ini sungguh sangat jauh. Tauhid Trinitasnya orang-orang Nasara, mereka meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Iya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Ya, ketika kita menjelaskan tentang tauhid rububiyah, rububiyah milik siapa? Milik Allah. Uluhiyah milik siapa? Milik Allah. Asma dan sifat milik siapa? Milik Allah. Allah esa di dalam pengaturan seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini. Dan Allah juga esa, dialah satu-satunya yang patut untuk kita ibadahi. Dan juga Allah esa, tidak ada nama dan sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangankan untuk membunuh, kita meyakini haramnya kita menujuki seseorang dengan besi. Ya, misalkan ini besi ya. Saya tunjukkan orang, saya bukan membunuh, saya tunjuki. Ya, ini haram, ini keyakinan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man asyara li akhihi bi hadidin tal'anahu al-malaikatu hatta tad'ahu." Allah melaknat barang siapa yang seseorang mengisyaratkan besi kepada saudaranya, bukan membunuh, cuman isyarat saja, maka sungguh dia telah dilaknat oleh malaikat sampai dia meletakkan besinya. Nah, kalau seandainya besi saja nggak boleh kita mengisyaratkan kepada seseorang, bagaimana lagi kemudian kita dituduh membunuh orang-orang yang begini dan begini? Iya. Bahkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang kafir yang menyembah berhala, menyembah salib, yang mereka hari ini tinggal di negeri orang Islam, tinggal di Indonesia, dilindungi oleh pemerintah Indonesia, maka kita meyakini tidak boleh kita membunuh mereka. Membunuh mereka itu hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man qatala mu'ahidan la yari rayatil jannah." Barang siapa yang seseorang membunuh seorang kafir, yang kafir itu berada di bawah pemerintahan muslimin, dilindungi di negara ini, maka dia tidak akan mencium yang namanya bau surga. Orang kafir kita bunuh nggak mencium bau surga, lah bagaimana lagi kita membunuh seorang muslim, orang tua kita sendiri? Ini dari mana semuanya? Tetapi lagi-lagi saya katakan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika berita-berita seperti ini disebarkan di tengah-tengah muslimin yang berkaitan dengan orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, mengubah akhlaknya dengan sunnah Rasulullah SAW, begitu cepat dia diterima, begitu cepat ditangkap, begitu cepat dipercaya. Tetapi ketika kita menjelaskan sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang Syiah, kita sampaikan buktinya, ini faktanya, ini ucapan mereka, ini buku-buku mereka, ini sesuatu yang tersandarkan dari mereka, ini videonya, nggak dipercaya. Itu kebencian kalian saya sama mereka, kan begitu. Namun lagi-lagi saya tegaskan di masjid ini para hadirin dan hadirat, ya seperti apa yang disebutkan oleh kaum Nabi Musa kepada Fir'aun alaihissalam, kepada Fir'aun laknatullah alaih. Apa kata kaum Nabi Musa kepada Fir'aun alaihi laknatullah?
Mereka mengatakan lan nu'thiru qalu lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayinat. Faqdi ma anta qadhin innama taqdi hadhil hayatid dunya. Tidak berpengaruh sedikit pun tuduhan-tuduhan kalian, ucapan-ucapan kalian. Ya, apa yang telah datang kepada kami al-bayinat. Apa telah datang kepada kami penjelasan dari Musa, kata Ashab Musa. Faqdi ma anta qadhi, lakukan olehmu apapun yang kamu lakukan, silakan wahai Fir'aun. Kamu ingin membunuh kami, silakan. Kamu ingin mensalib kami, silakan. Kamu ingin menyiksa kami, silakan. Apapun silakan kamu lakukan. Tapi ingat Fir'aun, innama taqdi hadhil hayatid dunya. Kamu hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Silakan. Tapi di akhirat ingat, ya, tidak ada satupun orang yang berucap dengan sebuah ucapan kecuali ucapannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucap dengan lisan kecuali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami para hadirin? Ya, jadi hal-hal yang seperti ini ya begitu mudah dipercaya, padahal ya setiap saat duat ya para dai, para penuntut ilmu sudah mengingatkan. Ya jangankan untuk membunuh, orang-orang mungkin sibuk mencaci maki pemerintah, sibuk mencela pemerintah, sibuk mengkritik pemerintah, tetapi kita melihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita justru mengingatkan muslimin bersabar. Jaga lisan kalian, jangan mencaci maki karena itu akan menjadi fitnah semakin besar. Ya, untuk mencaci maki saja kita nggak boleh. Untuk menyebutkan kejelekan mereka saja kita nggak boleh. Bagaimana lagi kemudian kita bunuh sana bunuh sini? Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah kita mengadu para hadirin, dan terus kita bersemangat mendoakan kebaikan agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Dan hakikatnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mungkin salah faham atau mungkin ya termakan isu dan lain sebagainya. Maka tugas kita untuk mengajak mereka dengan cara yang baik, mengajak mereka dengan cara yang santun, mengajak mereka dengan cara-cara yang sopan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas agama yang hak ini, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib. Jadi kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita sudah saya tidak lagi membahas tentang masalah Syiah, sudah kita cukupkan. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita, beberapa hal yang penting yang perlu untuk kita baca dari pembahasan al-kubur. Ya, pembahasan apa? Kubur. Di sini disebutkan oleh Syekh, Israjul maqabir wa binal masajid 'alaiha. Memasang lampu ya atau penerang di kuburan-kuburan. Apa hukumnya? Jadi hari ini terkadang bukan lagi cuma dipasang lampu di kuburan, tetapi sudah dihias kuburan tersebut bak seperti pelaminan. Bahkan itu lebih indah dari pelaminan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, zurul kubur fa inna ziyaratul kubur yudzakirukumul maut. Datangilah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kira-kira kalau antum datang ke sebuah kuburan, ada seperti pelaminan, antum lihat sendiri ya, ada kembangnya, tapi kuburannya sangat mewah. Kira-kira antum ingat mati itu enggak? Ini ingat nikah ini. Yang belum nikah ingat nikah, yang sudah nikah satu pengen nikah dua mungkin lihatnya. Karena pelaminannya sangat mewah sekali. Sudah nggak ada ingat kematian, jadi sudah ingatnya lain. Padahal Rasulullah mengatakan zurul kubur, datangi Allah kalian kubur, karena dengan kalian mengingat datang kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian, akan mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Jadi bukan kampung akhirat yang kita ingat ketika kita melihat kuburan hari ini. Iya. Yang lampu saja, penerang saja dilarang oleh Nabi, apalagi sampai dia kuburan itu seperti pelaminan. Iya, di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin membangun opini seakan-akan itulah ucapan saya. Kita nukilkan ucapan para ulama kita. Dzakara al-fuqaha al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah
Disebutkan oleh para fuqahanya Hanafiyah, itu bisa dibaca dalam kitab Ziyaratul Qubur lil Barkawi di halaman yang ke-6. Dan begitu juga dalam Malikiyah bisa dibaca dalam kitab Al-Madkhal di jilid yang ketiga di halaman 273. Begitu juga dari pendapat Syafi'iyah bisa dibaca dalam kitab Az-Zawajir Anil Iqtirafil Kabair di jilid yang pertama di halaman 134. Begitu juga dalam madhab Hanabilah bisa dibaca dalam kitab Al-Mughni dalam jilid yang ketiga di halaman 440. Mereka mengatakan la yajuzu ittikhadul saraj alal qubur. Tidak boleh mengambil penerang, lampu atau yang semisalnya di atas kuburan. Ya. Qalu wa yuhram dzalik wa in qalla walau kana sahibul qubur masyhuran bil khair. Dan mereka semua ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan haramnya perbuatan ini walaupun lampunya cuma satu. Ya, walaupun lampunya sedikit, haram hukumnya. Ya, walau kana sahibul khair masyhuran bil khair, walaupun pemilik kubur tersebut orang yang masyhur dengan kebaikan dari ulama, dari umara, enggak boleh, haram hukumnya. Yang mengatakan haram ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah. Mereka semua sepakat mengatakan haramnya perbuatan tersebut. Jelas ya? Sudah ada? 5 menit lagi? 4 menit lagi. Baik. Wa yadullu ala tahrimu ittikhadil syarat alal qubur ma yali. Dalil menunjukkan tentang haramnya mengambil penerang ya di kuburan dengan beberapa hadis. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal mutakhidina 'alaiha masajid was saraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat baterainya mau habis sepertinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang pergi ke kuburan. Jadi dalam mazhab Hambali, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, mereka mengharamkan secara mutlak wanita mendatangi kubur. Dalam mazhab apa? Hambali. Ya. Taib. Jadi dalam mazhab Hambali, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, itu mereka melarang secara mutlak wanita pergi ke kuburan. Jadi ibu-ibu yang berangkat haji dan umroh itu terlarang, nggak boleh masuk ke dalam baqi. Ya, dilarang hukumnya, nggak dibolehkan. Karena demikian mazhabnya mereka. Iya. Namun Allahu a'lam bishawab, hadis yang menyebutkan zairatil qubur itulah hadisnya yang tidak sahih dari Nabi SAW. Namun hadis yang sahih dari Nabi, la'anallah zawaratil qubur, artinya itu beda. Artinya Allah melaknat wanita, Rasulullah melaknat wanita yang sering menziarahi kubur, itu yang dilarang. Tapi kalau seandainya wanita sesekali dia pergi ke kuburan nggak ada masalah. Di antara dalil yang menunjukkan pada waktu itu Aisyah tidak mendapatkan Rasulullah SAW di tempat tidur beliau. Kemudian beliau mencari dan beliau mendapatkan Nabi sewaktu itu berada di Baqi. Dan Rasulullah tidak melarang Aisyah. Tidak larangan Aisyah kepada Aisyah tidak dilarang oleh Rasulullah, menunjukkan bolehnya wanita mendatangi kuburan. Begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha saudaranya meninggal, Abdurrahman bin Abi Bakar, dan beliau mendatangi kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Kalau seandainya itu perkara yang terlarang secara mutlak, maka tidak akan dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas di sini. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah itu dibolehkan wanita untuk mendatangi kuburan, tetapi jangan terlalu sering-sering. Terkadang dia pergi kuburan tidak ada masalah. Jelas ya? Dan juga inti dari hadisnya Rasulullah mengatakan wal muttakhidina 'alaiha al masajid was saraj. Ya, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan menjadikan pada kuburan tersebut penerang-penerang. Itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh, saya tutup pengajian kita,
la wala nun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'li dzalik dalilun ala anna dzalikal fil kabirah minal kaba'irid dzunub. Dan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan tersebut dalil yang menunjukkan bahwasannya itu merupakan perbuatan dosa besar. Yaitu perbuatan dosa besar. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melapangkan kubur ya bapak orang tua kita di masjid ini, dan tentunya sudah begitu banyak jasa yang telah beliau habiskan, waktu, pikiran ya untuk masjid kita ini. Tentunya kebaikan apa yang beliau lakukan, untuk kita mendoakan agar beliau diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.